Tears from Tears from Hidup bukan hanya soal cinta. Nada menghela nafas ketika menatap ke kaca di meja riasnya, yang menampakkan lingkar matanya yang menghitam, wajahnya yang sembab dan kantung matanya yang besar. Efek dari tadi malam yang tidak bisa tidur dan terus-terusan menangis membuat wajah Nada menjadi seperti itu. Baiklah, ayo kita bersiap untuk kuliah. Jangan menangis lagi, Nada. Kamu harus kuat. Ingat ya, saat ini kamu sedang hamil kembar 3. Kamu harus semangat. Jangan bersedih lagi. Nada mencoba untuk tersenyum di depan kaca meja riasnya dan menyemangati dirinya sendiri untuk hari ini. Klek. Non, sarapannya sudah disiapkan sama Bibi di meja. Dimakan dulu, Non. Biningsih langsung menyapa Nada ketika Nada menutup pintu kamarnya. Terima kasih, Bi. Tapi aku sudah kesiangan. Bisa nggak kalau makanannya dimasukin ke tempat makan aja? Biar nanti bisa aku makan di tempat kuliah. Pinta Nada dengan sangat sopan. Dan tak lupa memberikan senyumnya kepada Biningsih. Tanpa menunggu lama, Biningsih langsung menyiapkan tempat makan dan memasukkan sarapan pagi Nada ke dalamnya. Ini Non, sudah siap. Biningsih bicara sambil memberikan tempat makannya dan botol minum berisi susu ibu hamil untuk Nada. Terima kasih, Bi. Aku berangkat dulu ya. Nada tersenyum ramah kepada Biningsih dan melambaikan tangannya menuju ke pintu keluar. Langsung naik ke dalam mobil yang sudah disiapkan untuk antar jemput Nada. Selama perjalanan tidak ada satupun kalimat yang dikeluarkan oleh Nada. Saat itu, Nada hanya menyibukkan dirinya sendiri dengan membaca buku-buku untuk praktikumnya hari ini. Sudah sejak 2 hari kemarin Nada tidak masuk, dan hari ini Nada harus ikut ke dalam remedial praktikum. Sejak menikah dengan Radit, banyak sekali kegiatan kuliah Nada yang terabaikan, sehingga prestasi Nada sudah dipastikan anjlok pada semester ini. Sudahlah Nada, jangan terlalu banyak pikiran. Ini sudah takdirmu. Mungkin untuk semester ini, memang rencana Tuhan kamu harus mendapatkan nilai seperti ini. Kamu gak boleh nyerah. Kamu harus tetap kuat, sehat, dan harus tetap positif untuk kesehatan anak di dalam rahimmu. Gumam Nada dalam hatinya untuk menyemangati dirinya sendiri. Tadi malam Nada sudah banyak sekali menangis. Bahkan Nada sudah terlihat seperti orang bodoh yang menangis di jalan, diguyur air hujan, dan tak berhenti menangis hingga pagi hari. Non, sudah Non, jangan menangis terus. Kalaupun Non Nada menangis hingga keluar darah, tetap saja saat ini Tuan Muda tidak akan kembali dan tidak akan mendengar tangisan Non. Kasihan bayinya Non, dia akan stres banget kalau ibunya hanya menangis terus seperti ini. Kata-kata bijak Biningsih yang semalaman suntuk menemani Nada hingga pagi hari masih terngiang di telinga Nada dan membuat Nada tersadarkan hingga tak ingin lagi menangis. Kelek. Terima kasih ya, Pak. Nada sedikit menunduk dan kemudian keluar dari mobil yang memang disiapkan untuk antar jemput kuliahnya. Lalu Nada bergegas untuk masuk ke dalam kampus. Nada, satu suara panggilan dari parkiran motor membuat Nada berhenti melangkah dan menengok ke arah parkiran. Seperti dugaannya, pria yang selama 2 tahun ini selalu bersamanya sedang berlari menuju ke arah Nada. Kemana kemarin? Tanya Dewa langsung ke intinya, sambil tersenyum kepada Nada. Aku... Dewa, belum sempat Nada menyelesaikan kalimatnya, suara wanita sudah memanggil Dewa yang membuat Nada dan Dewa menengok ke arahnya. Mau apa lagi kamu kesini? Aku sudah katakan padamu kalau kita sudah tidak ada hubungan lagi, dan aku tidak akan meneruskan pertunangan kita. Apa itu tidak cukup jelas untukmu? Tanya Dewa sambil melotot seakan ingin mengusir wanita itu dari hadapannya. Aku nggak akan kesini kalau nggak ada hal penting. Lalu wanita itu membuka tasnya dan menyerahkan amplop ke Dewa. Buka dan lihat isinya. Perintah wanita itu. Untuk sejenak, Dewa diam dan lebih memilih untuk memandangi amplop itu saja hingga akhirnya Nada menyenggol siku Dewa untuk mengambil amplopnya dan melihat apa isinya.
Mau sampai kapan kita berdiri di sini, Wah? Mending kamu buka amplop itu dan kalau memang benar-benar tidak penting, kamu bisa pergi meninggalkannya. Saran dari nada yang menurut Dewa masuk akal akhirnya membuat Dewa mau untuk membuka amplop yang diserahkan kepadanya. Ini, Dewa tidak melanjutkan kalimatnya, tapi bibirnya seakan membeku tak dapat lagi digerakkan untuk mengeluarkan kata-kata. Kamu hamil? Tanya nada yang sudah mengambil kertas di tangan Dewa sambil menatap ke arah wanita yang tadi memberikan amplop kepada Dewa. Wanita di hadapan nada mengangguk dan menunjukkan senyum penuh kemenangan kepada nada. Aku hamil dan anak itu adalah anak Dewa. Jawab wanita itu penuh dengan penekanan di hadapan nada, seakan menunjukkan siapa pemenangnya sekarang. Dewa, apa itu benar? Nada melirik ke arah Dewa, tapi Dewa tidak mau menjawab sama sekali, hanya menatap ke arah Anita, wanita yang membawa amplop tadi. Dewa, aku tanya sekali lagi ke kamu. Apa benar itu anak kamu? Tanya nada masih dengan intonasi suara yang sama dan menatap ke arah wajah Dewa. Maafkan aku nada. Setelah aku mengatakan kata-kata kasar kepadamu di restoran, aku menghabiskan waktuku bermabuk-mabukan, hingga akhirnya aku kehilangan kesadaranku. Dan aku melakukan kesalahan pada wanita di hadapanku ini. Aku sungguh tidak menyangka kalau aku menghamilinya. Maafkan aku nada, kau jangan khawatir. Aku tidak akan menikahinya. Dewa kali ini menatap nada dan benar-benar merasa bersalah kepada nada, tak peduli kepada Anita yang ada di hadapannya. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu. Ini anak kamu, dan kamu harus tanggung jawab padaku. Anita yang mendengar apa yang dikatakan Dewa sudah sangat kesal, seakan tidak terima apa yang baru saja didengarnya. Nada menghela nafas. Nada kemudian melirik Anita dengan senyum sinis, lalu mengalihkan pandangannya menatap wajah Dewa, dan Nada juga memberikan senyuman kepada Dewa, senyuman tulus yang termanis yang Nada punya pagi ini. Dewa, kamu dengarkan aku dulu sekarang ya, dan jangan potong kalimatku, karena aku gak tahu lagi kapan aku punya keberanian untuk mengatakan ini padamu. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, Dewa. Aku sangat mencintaimu karena kamu adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan selalu bisa membuatku bahagia. Tapi takdir sudah membuat kita ada dalam kondisi serba sulit seperti sekarang. Aku tahu kejadian ini bukan keinginanmu, Dewa. Kondisiku saat ini juga bukan karena keinginanku. Kita juga sudah membuat banyak sekali rencana dalam hidup kita untuk bersama-sama selamanya. Tapi mungkin inilah jalan yang harus kita lalui dulu sekarang. Nada berhenti bicara, menghela nafasnya lagi, dan kemudian menatap wajah Dewa lagi dengan senyumnya yang masih merekah di wajahnya, dan melanjutkan kalimatnya pada Dewa. Tears from Tears from Bekerja untuk harga diri. Pergilah Dewa, uruslah anak di dalam rahim wanita itu karena biar bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu. Rasanya menyedihkan mengandung tapi ayah anaknya tak peduli. Kalau suatu saat nanti kita bertemu kembali dan memang takdir menjodohkan kita untuk bersama-sama, aku yakin kita akan kembali bersama Dewa. Sekarang mari kita jalankan takdir kita masing-masing dulu, hingga suatu saat nanti, kita akan melihat bagaimana manisnya kita dapat. Nada menyelesaikan bicaranya, lalu mendekat ke arah Dewa dan memeluk tubuh Dewa dengan sangat erat. Dewa, aku sudah ketemu dengan orang yang dulu aku ceritakan padamu, tentang sosok cinta pertamaku. Bisik Nada pada Dewa saat dalam dekapan Dewa. Apa kamu serius, Nada? Apa sekarang kamu akan pergi bersamanya? Hati Dewa sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh Nada, terutama kalimat terakhir yang baru saja dikatakannya. Nada menggelengkan kepalanya. Dia pergi, Dewa. Dia tidak menginginkanku dan aku sekarang lebih memilih untuk menjalankan hidupku dulu tanpa memikirkan masalah cinta. Aku sekarang adalah seorang ibu yang memiliki janin di dalam rahimku, sehingga aku harus memikirkan bagaimana nasib mereka kalau aku terus-terusan terombang-ambing dalam cinta.
Aku juga punya masa depan yang harus aku pikirkan. Karena itu, kau jalanilah takdirmu dulu, Dewa. Dan aku juga akan menjalankan hidupku seperti ini dulu. Kalau suatu saat nanti kita ditakdirkan bersama, kita pasti akan bertemu lagi kok. Kamu percayakan sama aku? Ucap nada sangat pelan kepada Dewa, yang hanya bisa didengar oleh Dewa saja. Aku pegang janjimu ini, Nada. Jawab Dewa yang menenangkan hati Nada. Walaupun sakit dan air mata juga mengalir dari mata Nada dan Dewa, tapi mereka sudah memutuskan untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan takdir mereka saat ini. Nada memilih untuk masuk ke dalam kampus, sedangkan Dewa tidak bisa masuk ke dalam kampus karena harus mengurus masalahnya dengan Anita. Dan ini adalah hari terakhir di mana mereka bertemu untuk yang terakhir kalinya. Hingga nanti suatu saat kalau takdir mempertemukan mereka lagi. Semoga suasananya tidak menyedihkan seperti saat ini. Jangan menengok ke belakang, Nada. Tenangkanlah dirimu, janganlah kau terus menangis. Nada, dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Anggaplah semua sakit ini sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan yang telah kau buat, Nada. Ayo, kamu harus bisa. Kamu harus terus semangat hidup dan memperbaiki hidupmu. Kamu pasti kuat, Nada. Kamu harus kuat demi anak-anakmu. Walaupun nanti kamu akan berpisah dengan anak-anakmu saat kamu melahirkan mereka. Tapi minimal, kamu sudah memberikan kehidupan yang baik saat mereka berada di rahimmu. Kuatkan hatimu, Nada. Air mata masih mengalir dari mata Nada membasahi pipinya. Tapi Nada tetap berusaha untuk terus menyemangati dirinya sendiri, bahwa dia tidak apa-apa dan semua akan baik-baik saja. Tidak ada kuliah hari ini, hanya ujian-ujian remedial yang harus didatangi oleh Nada. Dan saat ini Nada juga harus menentukan pilihannya bagaimana harus melanjutkan kuliahnya. Nada menghela nafas sambil duduk di kursi taman di kampusnya dan membuka laptopnya. Entah apa yang dicarinya, tapi Nada cuma membuka dan membrowsing Google tanpa arah tujuan. Untungnya saat ini, Nada menggunakan wifi kampus yang gratis, sehingga tak perlu khawatir dengan kuota yang digunakannya untuk membuka web yang gak jelas apa tujuannya, ataupun membuka YouTube yang tak jelas apa tujuannya. Apa yang bisa kulakukan ya untuk mendapatkan uang untuk membayar semesteran kuliahku? Tanya Nada sambil menatap layar laptopnya. Berbagai peluang usaha dicari oleh Nada di sana, mengharapkan ada sesuatu yang bisa dilakukannya yang dapat menghasilkan uang secara cepat. Tapi tidak ada satupun cara instan yang ditemukannya. Nada menghela nafas lagi dan mencoba untuk berpikir jernih dalam memutuskan pilihannya sekarang. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Keputusannya harus aku berikan paling lambat besok. Gumam Nada di dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih untuk cuti kuliah dulu. Saat ini kandunganku baru berusia 1 bulan. Dan mungkin aku harus cuti kuliah sampai 2 kali semester, hingga aku bisa melahirkan bayi ini. Dan tidak ada lagi beban bagiku untuk melanjutkan kuliahku. Sekarang yang aku harus lakukan adalah mencari pekerjaan yang bisa aku lakukan di rumah, sehingga aku tidak perlu membahayakan bayiku dengan aktivitas di luar terlalu banyak. Yang pasti, aku harus melakukan sesuatu yang minim pengeluaran, tapi menghasilkan cukup banyak, supaya aku punya cukup uang untuk biaya kuliah Didi, dan biaya kuliahku sendiri setelah bayi ini lahir. Gumam Nada dalam hatinya, yang sudah menentukan pilihan dan saat ini senyumnya pun sudah merekah kembali. Nada terus men-searching di internet mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Hingga akhirnya, Nada tahu apa yang harus dilakukannya. Bingo, seru Nada cukup kencang yang membuat beberapa orang yang duduk di kursi taman di sekitarnya melirik ke arah Nada. Walaupun Nada tidak memperdulikan mereka. Nada segera merapikan kembali buku-buku dan laptopnya untuk dimasukkan ke dalam tas. Dan kemudian Nada pergi ke administrasi kampus untuk mengurus izin cutinya 1 semester. Inilah alasan kenapa Nada tidak akan lagi bertemu dengan Dewa. Nada cuti dan hari ini adalah hari terakhirnya bertemu dengan Dewa. Setelah tak ada lagi yang harus dikerjakannya di kampus, Nada segera pergi menuju ke mobil yang tadi mengantarnya ke kampus. Mobil itu memang tidak pernah pergi kemana-mana setelah Nada masuk ke dalam kampus. Mobil itu selalu standby di sana menunggu Nada kuliah, dan kemudian mengantar lagi ke rumah. "Non, tumben hari ini pulangnya cepat?" tanya Biningsih,
Yang tidak percaya baru jam 11 siang, Nada sudah sampai di rumah lagi. Nada tersenyum kepada Biningsih lalu menggandeng tangan Biningsih. Bibi kan bisa masak ya? Tanya Nada sambil tersenyum penuh harap. Biningsih mengangguk. Kalau gitu, gimana kalau Bibi ngajarin aku masak? Kita tiap hari bikin video satu menu masakan tiap hari. Terus nanti kita upload di YouTube. Gimana menurut Bibi? Nanti kalau sudah terkenal, ada keuntungan kita bagi dua. Kayaknya seru non. Tapi nanti yang masuk YouTube non Nada aja ya. Bibi kan malu kalau masuk YouTube. Bibi kan gak cantik. Hihihi. Jawab Biningsih yang diakhiri dengan senyum kecil. Nada tertawa dan mengangguk. Tapi Bi, aku gak bisa masak. Jadi hari sebelumnya Bibi ngajarin aku dulu masak menu itu. Lalu di hari selanjutnya kita rekaman videonya deh pas aku udah mulai mahir. Gimana Bi? Biningsih mengangguk setuju, dan Nada bersorak kegirangan karena senang. Setelah selesai berdiskusi dengan Biningsih, Nada segera masuk ke dalam kamarnya dan menyiapkan semua yang dia butuhkan. Tears from Tears from Hempaskan. Lebih dari 1 bulan ini cinta membuatku lemah. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku seperti ini selamanya. Kamu pasti bisa, Nada. Hahaha. Nada sangat senang sekali dengan apa yang sudah ada dalam pikirannya. Sudah terlintas beberapa ide di dalam otak Nada untuk bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sekarang aku tidak bisa lagi bekerja di Cafe Tia dan Ando. Kalau aku bekerja di sana, aku masih akan bertemu dengan Dimas dan Dewa, karena aku tidak bisa melarang mereka untuk datang. Kalau aku bekerja di perusahaan dengan melamar pekerjaan sebagai OB atau dengan ijazah SMA aku akan membuat masalah baru bila keluarga Prayoga melihatnya. Karena aku nggak tahu perusahaan mereka itu yang mana aja. Aku nggak tahu sekaya apa mereka. Jadi yang mungkin sekarang aku lakukan adalah semua pekerjaan yang bisa aku lakukan dari rumah. Senyum Nada mulai mengembang setelah berbagai macam ide mulai muncul di kepalanya. Saat ini selain Nada menyiapkan kebutuhannya untuk membuat video YouTube, Nada juga menghubungi beberapa supplier pakaian bayi, sepatu, dan baju yang bisa dijualnya dengan cara online di marketplace atau di perusahaan e-commerce. Setelah berhasil menghubungi beberapa admin supplier, Nada mulai mendapatkan bahan untuk jualan. Semua yang dibutuhkan segera dipersiapkan oleh Nada, termasuk membuat akun yang akan digunakannya untuk jualan di berbagai e-commerce. Senyum di wajah Nada cukup ceria. Nada mulai bersemangat untuk melakukan bisnis online-nya. Bahkan waktu sampai tak terasa bagi Nada, bahwa sekarang sudah hampir tengah malam. Nada cukup sibuk hari ini hingga makan pun Biningsih harus mengantarnya ke kamar Nada, karena dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Lelah sekali tubuhku, tapi aku sangat puas untuk pekerjaanku hari ini. Nada sudah mengembangkan senyumnya sebelum tidur, mengingat apa saja yang sudah dilakukannya. Kamu bukan wanita lemah, Nada. Sekarang waktunya menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Kamu tidak bergantung pada uangnya Radit. Kamu tidak menyusahkan Dewa lagi, dan kamu juga tidak mempermalukan Radit dengan meminjam uang kepada Dimas. Gumam Nada sebelum tidur. Tenaga Nada hari ini sudah habis memikirkan bisnis online-nya, sehingga tak lagi terbesit dalam pikirannya mengenai hubungannya dengan Radit yang bermasalah, atau Dewa yang menghamili Anita. Hari demi hari Nada lewati dengan kesibukan online-nya sekarang. Pagi-pagi sekali, Nada sudah membuat rekaman cara membuat masakan dengan bantuan Biningsih. Setelah menyelesaikan syuting video, Nada kemudian menyibukkan dirinya dengan mengupload berbagai model pakaian yang terbaru di semua sosial medianya. Ini memakan waktu cukup lama. Dari jam 8 pagi Nada baru menyelesaikan semuanya di hampir jam 12 siang. Setelah selesai mengupload dari bahan dagangannya, Nada kembali untuk mengedit video dan menguploadnya di satu channel. Lalu Nada bersiap untuk video selanjutnya, yaitu tutorial make up dengan menggunakan make up ala Korea.
Nada juga membuat YouTube channel untuk DIY Staff. Tak terasa sudah hampir 2 minggu Nada memulai bisnis online-nya. Hasilnya juga sudah mulai terlihat sekarang. Untuk bisnis pakaiannya yang dijual online, Nada sudah mulai memiliki pelanggan dan pemasukan. Meskipun belum banyak, kisaran perharinya baru sekitar 100 ribuan sampai dengan 200 ribuan. Tapi sudah cukup untuk menggantikan gajinya dari bekerja di cafe Tia. Sedangkan dari YouTube channelnya, kurang 300 subscriber lagi Nada sudah bisa mendapatkan AdSense. Wah, aku dapat pesanan batik banyak banget. Wajah Nada tersenyum sumringah melihat akunnya di Shopee mendapatkan orderan 50 batik dari satu pembeli. Nada sesegera mungkin menghubungi supplier untuk mengirimkan pesanan pada pembelinya. Tolong kirim nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi ya kak. Pesan singkat dari supplier. Sean, Kemang Blok D, nomor 7, 089899999898. Dikirimnya pakai gosen ya kak. Orangnya minta hari ini juga sampai. Makasih. Sen. Nada segera mengirimkan pesannya kepada suppliernya dan sangat senang sekali dengan pesanan kali ini. Jackpot hari ini aku dapat 500 ribu. Teriak Nada di dalam kamarnya sendiri yang sangat senang dengan orderan yang baru saja didapatkannya. Kalau begini, besok aku bisa dong ke rumah sakit untuk cek kehamilanku. Nada bicara lagi dengan dirinya sendiri di dalam kamarnya. Nada memang sudah mengumpulkan uang untuk biaya cek rutin ke rumah sakit. Tapi memang Nada tak ingin sama sekali menggunakan uang milik Radit. Apalagi selama lebih dari 2 minggu ini, Radit memang tidak pernah kembali ke rumah di mana Nada tinggal dan tidak ada kabar darinya. Sudah lupakan Nada. Kau tidak boleh mengingat tentang ini lagi. Jangan mengingat sesuatu hal yang membuat hatimu menjadi sakit dan kamu tidak fokus untuk bekerja. Dia bahkan tidak mengingatmu dan anakmu selama lebih dari 2 minggu ini kan? Jadi untuk apa kau memikirkannya? Nada tersenyum sinis dan kembali melihat laptopnya untuk mengerjakan apa yang bisa dilakukannya. Saat ini, Nada juga menyediakan jasa online bagi teman-teman di kuliahannya untuk mentranslate tugas mereka ke dalam bahasa Inggris. Walaupun Nada sedang cuti, tapi masih menjalin komunikasi dengan teman-temannya. Dan mereka banyak sekali merasa terbantu karena mereka tidak harus mentranslate pekerjaan mereka sendiri. Dan ini juga menjadi sumber pemasukan untuk Nada, karena teman-temannya sangat percaya kepada Nada yang cukup pintar, sehingga mereka meminta pertolongan Nada mengerjakan tugasnya. Tok tok tok. Masuk. Klek. Non, diminta Tuan Muda untuk segera bergegas pergi ke acara Nyonya Rianti. Dan ini pakaian yang dikirim dari Tuan Muda untuk Non Nada. Mobil Tuan Muda akan datang kurang lebih 1 jam lagi untuk menjemput Non ke tempat arisan Nyonya Rianti. Binesi terburu-buru masuk ke dalam kamar Nada dan memberikan kotak berisi pakaian. Nada menghela nafasnya dan menerima kotak yang diberikan oleh Binesi. Pasti acara berkebun itu lagi kan? Gumam Nada dalam hatinya, yang menyadari bahwa hari ini sudah sebulan berlalu sejak Nada ikut ke dalam acara berkebun. Nada tidak mengatakan apapun, hanya segera berdiri menuju kamar mandi dan merapikan dirinya bersiap untuk segera berangkat. Tok tok tok. Masuk. Klek. Non, mobil Tuan Muda sudah ada di depan dan sekarang Tuan sedang menunggu Non di dalam mobil. Binesi terlihat panik dan memberitahu Nada untuk segera bergegas. Iya Bi, aku keluar sekarang. Nada segera mengambil tas tangannya dan diantar oleh Binesi. Sudah 2 minggu aku tidak pernah keluar rumah, dan sekarang aku harus keluar rumah bersama dengannya. Tears from Tears from Pelanggan. Terima kasih Sandi. Nada tersenyum pada Sandi yang baru saja membukakan pintu mobil untuknya. Bunyi air kaktus, tema berkebun hari ini. Radit menyodorkan handphonenya kepada Nada saat Nada masuk ke dalam mobil. Kenapa aku segugup ini mencari bahan pembicaraan dengannya? Gumam berada di dalam hatinya.
Aku akan mencari menggunakan handphoneku. Nada tidak sama sekali menatap Radit, dan langsung mengeluarkan handphone dari handbagnya, lalu mencari di Google tema berkebun hari ini. Selama perjalanan tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir Nada maupun Radit untuk memecah kesunyian. Nada hanya fokus mempelajari bahan berkebun dengan sangat serius. Aku tidak terlalu suka pohon kaktus. Semoga hari ini aku tidak membuat malu. Gumam Nada dalam hatinya sangat khawatir, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari tema berkebun hari ini, walaupun banyak sekali distraction dari toko online-nya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia terlihat semakin cantik. Dia juga terlihat sangat tenang. Apa dia masih marah padaku karena sikapku malam itu? Dia tidak sama sekali mencoba untuk berbicara denganku, kan? Gumam Radit dalam hatinya agak sedikit galau melihat sikap Nada yang seakan-akan tak peduli padanya. Beberapa kali Radit mencoba untuk mencuri pandang kepada Nada, dan tidak pernah mendapati Nada menatap ke arahnya. Nada hanya fokus ke handphonenya dan sekali-kali tersenyum pada handphonenya membalas sesuatu di handphonenya sepanjang jalan. Nada seperti asik dengan dunianya sendiri, dan tidak memperdulikan Radit. 2 minggu kami tidak bertemu. 2 minggu juga aku penasaran dengan apa yang sedang dia lakukan, karena dia tidak pernah keluar kamar kecuali ke dapur untuk memasak. Aku mencoba bertanya kepada Nisi apa yang dilakukannya di kamar, tapi Nisi tidak tahu apa yang dilakukannya. Dalam kamarnya tidak ada CCTV. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukannya di sana. Apa aku harus menegur dia sekarang? Saat ini Radit kebingungan sendiri apa yang harus dilakukannya. Setelah Radit meninggalkan rumah, untuk 3 hari pertama Radit masih sangat marah kepada Nada dan tidak terlalu memikirkan kondisi Nada. Tapi di hari keempat, rasa rindu sudah menyerang dirinya. Radit sudah mulai mengganggu Sandi untuk mencari tahu tentang apa yang Nada lakukan. Tapi sayangnya, Sandi pun tidak tahu apa yang Nada lakukan, karena seluruh waktunya dihabiskan hanya dalam kamar yang tidak ada CCTV-nya. Hal ini sangat membuat Radit frustasi. Ada keinginannya untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan Nada, tapi banyak sekali keraguan di dalam hatinya, hingga membuat Radit harus tersiksa sendiri menahan rindu, memikirkan rasa sakit di hatinya dan juga berspekulasi dalam pikirannya sendiri. Tuan muda, kita sudah sampai. Nada langsung bergegas memasukkan handphonenya dan mengecek kondisi dirinya setelah Sandi memberitahu keberadaan mereka. Klek. Terima kasih Sandi, jawab Nada dengan senyum ramah di bibirnya menatap mata Sandi, dan kemudian berjalan menaiki tangga ke rumah salah satu teman Nyonya Rianti. Pegang tanganku. Radit memberikan lengannya kepada Nada untuk dirangkul supaya mereka terlihat tidak bermasalah, dan Nada mengikuti apa yang diminta Radit tanpa mengatakan satu kata pun. Kenapa hatiku deg-degan seperti ini? Seperti senang tapi juga sakit. Gumam Radit dalam hatinya, yang memang sudah sangat merindukan Nada, tapi Radit masih tak ingin mengatakannya. Halo sayang, Tante pikir kamu gak akan datang loh, sapa Tante Mary yang merupakan teman berkebun Nyonya Rianti. Tante Mary sangat senang sekali dengan kedatangan Nada, karena beliau juga orang yang sangat dekat dengan Nada ketika mereka berkebun dulu. Halo Tante. Nada sesegera mungkin melepaskan tangannya dari lengan Radit, dan memeluk Tante Mary juga langsung menghampiri semua anggota berkebun yang lainnya, termasuk menyapa ibu mertuanya, Nyonya Rianti. Untung saja aku punya excuse supaya aku tidak harus menggandeng tangannya seperti itu lagi. Gumam Nada dalam hatinya, yang memang sangat bahagia setelah melepaskan tangan Radit. Dari tadi Nada memang tidak berpura-pura kalau tidak memperhatikan Radit. Tapi memang Nada sedang sibuk dengan penjualan online-nya, dan juga belajar tentang berkebun hari ini. Selama 2 minggu ini, Nada sudah berhasil untuk memperbaiki pola pikir di kepalanya, sehingga tak lagi terus-menerus memikirkan masalah cinta dan hatinya. Rasa sakit yang berulang yang dirasakannya telah membuat Nada menjadi lebih tegar dan lebih rasional. Sayang, katanya kamu sudah hamil anak kembar ya? Tanya salah satu anggota berkebun yang duduk di samping Nada. Nada mengangguk, dan langsung diberondong oleh banyaknya pertanyaan dari teman Rianti yang penasaran dengan kehamilan Nada. Senyummu manis sekali. Kau juga terlihat ramah pada mereka.
Tapi hari ini kau tidak memberikan senyuman manis seperti itu kepadaku. Padahal kita sudah tidak bertemu selama 2 minggu. Apa kau sama sekali tidak memikirkanku, Nada? Atau kau sangat membenciku karena sikapku malam itu? Gumam Radit yang hanya mengamati Nada bersama teman-teman ibunya. Nada saat ini memang tidak sedang berpura-pura, jadi senyumnya terlihat sangat natural. Nada juga makan dan tidur dengan cukup serta tidak lagi mengalami stres berat, sehingga wajahnya lebih bersinar, dan juga pipinya agak sedikit cabi. Berbeda sekali dengan Radit yang terlihat agak kurusan dan seperti kurang tidur dengan kantung matanya yang agak besar, dan lingkar matanya yang sedikit menghitam, walaupun terlihat masih tampan jika tidak memperhatikannya dengan teliti. Selamat sore semuanya, sapa seseorang dengan aksen bule yang membuat semua anggota kelas berkebun menengok ke arah sumber suara. Sean, kamu sudah datang? Tante Mary segera menghampiri anak laki-laki kesayangannya dan menarik anaknya mendekat ke anggota kelas berkebun. Perkenalkan, ini anak saya, Sean. Bahasa Indonesianya masih kurang lancar, tapi sekarang mendingan. Dia lama banget tinggal di luar negeri bersama grandmanya. Jadinya kayak gini, pulang ke Indonesia bahasanya berantakan. Celoteh Mary memperkenalkan anaknya. Selamat sore semuanya. Ini saya bawakan sedikit oleh-oleh batik. Sean meletakkan batik di atas meja. Batik yang baru saja dibeli olehnya secara online, dan untung datang tepat pada waktunya. Sean, kenalkan, ini semua teman-teman Mami. Mary memperkenalkan satu persatu temannya kepada Sean. Aduh, mati aku. Dan Nada sudah sangat panik sekali khawatir kalau Sean mengenalinya. Kamu? Diamond Ring? Sean tersenyum renyah menatap ke arah Nada yang masih diingat sekali wajahnya oleh Sean. Aduh, aku sudah berusaha untuk menghindari dia. Akhirnya dia tahu juga. Gumam Nada yang sangat gugup melihat Sean masih mengenalinya. Pria bule yang menolongnya keluar dari restoran, yang dijaminkan cincin berlian oleh Nada saat ini sudah ada di depannya, membuat Nada salah tingkah, dan sedikit khawatir bila dia berbicara macam-macam akan mempermalukan Rianti. Hai Sean, long time no see. Let me show you the project about our business. Nada segera berdiri dari tempat duduknya, menggoyangkan handphonenya dan merangkul tangan Sean menjauhi kerumunan ibu-ibu, mendekat ke arah tempat pupuk. Nada, kamu sudah mengenal dia? Rianti setengah berteriak dan mengernyitkan dahinya, seakan tak percaya kalau Nada dan Sean sudah sangat akrab. Tears from Tears from Sangat ceria. Nada mengangguk. Dia ini pelanggan setia aku, Bu. Dia belanja banyak dari toko onlineku. Batik itu juga dia beli dari toko onlineku. Jawab Nada cepat mencegah kecurigaan Rianti, sambil menarik dan menjauh dari kerumunan. Apa yang dilakukannya? Kenapa dia menarik tangan lelaki itu? Radit yang melihat Nada menarik tangan Sean, harus berusaha untuk menutupi rasa cemburunya supaya tidak terlihat oleh siapapun. Hei, ada apa? Suara Sean yang berbisik. Sekarang bahasa Indonesiamu sudah bagus ya? Tanya Nada yang melihat perubahan besar penguasaan bahasa Indonesia Sean. Sean mengangguk sambil tersenyum kepada Nada. Bagus, biar mereka tidak curiga. Kau sambil membantuku mempersiapkan pupuk-pupuk ini dalam pot ya. Nada menunjuk ke arah pupuk dan Sean mengangguk mengerti maksudnya. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Sean sambil menerima pot yang diberikan oleh Nada. Masalah Diamond Ring. Aku mohon padamu jangan ceritakan kepada mereka. Jawab Nada sambil membuka karung pupuk. Ah, tentu saja. Jangan khawatirkan itu. Rahasiamu aman denganku. Tapi kenapa kau bilang batik itu aku beli padamu? Ah, itu. Hahaha. Nada tergelak tawa dan kemudian mengeluarkan handphone dari kantong bajunya. Ini orderanmu kan? Dan memberikan handphonenya kepada Sean. Hahaha. Sean pun tertawa bersama Nada ketika tahu tentang ketidaksengajaan yang terjadi. Tolong jangan beritahu mereka tentang harganya ya. Aku tidak mau mamiku malu.
harap Sean kepada Nada. Nada mengangguk, paham betul dengan maksud kata-kata Sean. Harusnya kau tidak memberikan barang online seperti itu kepada mereka. Kau tahu, suamiku bilang mereka itu bukan orang yang mudah ditipu dengan barang-barang bukan branded. Tanpa aku beritahu pun, kau sudah membuat mamimu malu. Hahaha. Yang benar saja, apa kau serius? Wajah Sean menjadi panik setelah mendengar apa yang baru saja Nada katakan. Batik yang dibelinya dari toko Nada harganya hanya Rp90.000 per pieces. Hahaha. Nada semakin tergelak tawa melihat kepanikan Sean. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Sean sangat panik. Sean tidak tahu kalau ibu-ibu di sana sangat suka dengan barang-barang mahal. Dan Sean memberikannya batik karena menurut Sean, itu pakaian tradisional Indonesia yang akan sangat disukai oleh ibu-ibu dalam pertemuan berkebun ini. Tak perlu kau pikirkan. Sekarang kau bisa memperbaiki nama baik ibumu dengan menyiapkan semua pot ini, supaya mereka senang dan mereka akan melupakan masalah batikmu. Saran Nada untuk Sean yang akhirnya dipatuhi oleh Sean, dan mereka berdua bekerja sama untuk menyiapkan kebutuhan berkebun. Suasana di antara Nada dengan Sean semakin baik. Mereka sama-sama mempersiapkan pot yang diisi dengan pupuk sambil mengobrol. Selalu ada senyum dan tawa di sana. Tentu saja gerak-gerik ini tidak lepas dari ekor mata Radit. Walaupun saat ini Radit terlalu sibuk dengan Sandi dan sedang mengecek laporan perusahaan, tapi hatinya tetap gundah mengamati apa yang dilakukan oleh Nada bersama Sean. Radit memang izin untuk duduk agak menjauh karena alasan kerjaan kantornya tadi. Kenapa harus bertemu dengan pria bule itu di sini? Dan apa yang sedang mereka bicarakan? Kenapa mereka akrab sekali sih? Apa dia tidak berpikir tentang keberadaanku di sini? Radit cukup kepanasan, tapi Radit tidak bisa melakukan apapun. Radit cukup sadar diri dengan apa yang sudah dilakukan kepada Nada malam itu. Sudah 2 minggu ini pikiran Radit memang tidak pernah bisa tenang apabila mengingat kejadian malam itu. Pekerjaannya di kantor pun mengalami banyak kendala. Walaupun semua masih baik-baik saja karena Sandi membantu Radit. Andaikan Sandi tidak ada, tentulah banyak sekali kerugian perusahaan. Dalam 2 minggu ini, Radit pun tidak makan dengan benar. Yang dilakukannya hanya mabuk-mabukan di penthouse-nya. Beberapa kali Radit juga jatuh sakit sehingga harus diinfus dan hari ini, Radit sebetulnya harus bed rest. Tapi Rianti menghubunginya untuk acara berkebun. Radit tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan berada di penthouse sedangkan Nada berada di rumahnya. Ini akan membuat Rianti marah dan bertanya-tanya masalah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Radit mengiyakan dan membuka infusnya. Hidupku sangat berantakan tanpamu, tapi kau terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia walaupun tak bersamaku. Apa aku sungguh tidak berarti bagimu? Radit sungguh tidak mengerti bagaimana Nada bisa begitu ceria hidup tanpa beban, sedangkan dirinya hidup sangat berantakan tanpa Nada. Dan Nada, ayo kita pulang sekarang. Radit yang sudah tidak tahan lagi akhirnya berdiri dan menghampiri Nada untuk mengajaknya pulang. Baiklah, Nada menjawab tanpa menatap ke arah Radit. Kemudian Nada memalingkan wajahnya dari pot ke Sean. Aku pergi dulu ya, sampai ketemu lagi. Nada tersenyum dan kemudian berdiri merangkul tangan Radit seperti awal mereka berangkat. Aku akan menghubungimu lagi. Sean tersenyum ramah kepada Nada sambil melambaikan tangannya. Kalian mau pulang sekarang? Tanya Rianti agak heran karena acara belum dimulai. Radit dan Nada sudah pamit. Radit mengangguk. Kami sudah membuat janji temu dengan dokter kandungan, Bu. Satu alasan yang diberikan oleh Radit sudah membuat Rianti mengangguk dan melepaskan mereka berdua dengan senang hati. Semua anggota berkebun di sana juga melihat dengan tatapan kagum dan turut bahagia. Klek. Bisnis apa yang kau lakukan dengannya? Tanya Radit ketika mereka sudah ada di dalam mobil. Nada kemudian mengeluarkan handphonenya dan memberikan kepada Radit. Dia membeli batik-batik yang tadi dibawanya dari toko onlineku. Jawab Nada singkat sambil tangannya menengadah lagi untuk minta handphonenya. Sejak kapan kau jualan online? Tanya Radit sambil memberikan handphonenya lagi kepada Nada. Sejak aku harus mulai berusaha menghidupi diriku sendiri. Jawab Nada singkat sambil memasukkan handphonenya ke dalam tas dan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, lalu memejamkan matanya. Apa maksudmu? Tanya Radit dengan suaranya yang agak bergetar.
Aku sudah memberikan semua fasilitas keuangan padanya. Aku memberikan uang cash maupun kartu kredit padanya untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kenapa dia masih bekerja dengan berjualan online? Apa sebenarnya yang diinginkannya? Kenapa dia tidak mencukupi semua kebutuhannya dengan apa yang sudah aku berikan padanya? Radit yang tidak mengerti tentang jalan pikiran Nada mencoba meminta penjelasan kepada Nada mengenai kalimat yang tadi. Maaf, perutku mual sekali dan aku tidak ingin bicara apapun. Aku rasa aku butuh istirahat. Jawab Nada masih sambil memejamkan matanya. Aku tidak ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin terbawa emosi lagi seperti malam itu saat kau meninggalkanku. Aku sudah menerima semua keadaan ini. Aku juga sudah mempersiapkan diriku sendiri sehingga aku tidak akan jatuh saat kita berpisah nanti. Aku tak berani berharap apapun lagi darimu. Dan aku sudah mencoba menghilangkan semua perasaan yang ada dalam hatiku padamu. Aku tidak ingin membuka diriku lagi padamu yang hanya akan membuatku jatuh dan sakit. Saat ini cukup aku menjaga anak-anak di dalam rahimku ini. Semoga saja kau tidak mengecewakanku dan menjaga mereka dengan baik saat mereka sudah dilahirkan. Gumam Nada dalam hatinya, yang berusaha sangat keras menepis semua rasa sakit dalam sanubarinya, supaya Nada tidak menangis sekarang.